in association with Artificial Intelligence telah memasuki babak baru. Jika beberapa tahun lalu AI dipandang sebagai teknologi pendukung, hari ini AI menjadi bagian dari strategi bisnis, kebijakan publik, hingga persaingan ekonomi global. Perusahaan di berbagai sektor mulai mengintegrasikan AI untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara berlomba membangun regulasi, infrastruktur, dan ekosistem AI untuk memperkuat daya saing nasional. Namun di balik peluang tersebut muncul berbagai tantangan baru, mulai dari keamanan data, etika penggunaan AI, kebutuhan talenta digital, hingga kesiapan infrastruktur komputasi yang menjadi fondasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah berbagai industri, tetapi seberapa siap kita menghadapi perubahan tersebut. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi digital global. Didukung oleh pasar yang besar, talenta digital yang terus berkembang, serta investasi pada pusat data dan infrastruktur digital, Indonesia memiliki modal untuk membangun ekosistem AI yang kompetitif. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan pelaku inovasi. Melalui AI Forward 2026, CNN Indonesia menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan para pengambil kebijakan, pemimpin industri, akademisi, dan inovator untuk membahas arah perkembangan AI di Indonesia. Mulai dari tata kelola dan etika AI, transformasi dunia kerja, pengembangan infrastruktur digital, hingga implementasi AI sebagai pendorong transformasi bisnis. Karena masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Halo, selamat datang di The Big Idea Forum. Kali ini dalam rangka Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan yang jatuh pada tanggal 16 Juli 2026 ini. The Big Idea Forum kali ini mempersembahkan AI Forward 2026 yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya dapat menyambut Anda semua hari ini, dan kali ini AI Forward 2026 mengangkat tema utama What's Next for AI. Ini sebuah tema yang sangat relevan dan juga krusial di tengah akselerasi teknologi global, di mana AI itu telah bergeser dari sekedar eksperimen teknologi kini menjadi keunggulan kompetitif. Tentu saja bisa menentukan arah bisnis dan juga masa depan bangsa. Dengan bonus demografi dan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tentu saja memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar konsumen dalam ekosistem AI global. Nah, tanpa berlama-lama, acara kita hari ini akan diawali oleh pemateri utama yang tentu saja kita harapkan memberikan gambaran mengenai talenta perguruan tinggi ke depan terkait ekosistem AI. Saya persilakan tamu kita yang luar biasa hari ini, Bu Stella Christy, selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Halo Bu Amin, apa kabar? Mbak Desi. Sehat selalu? Sehat. Ya, very exciting forum. Silakan saya berikan kesempatan buat Bu Stella untuk memberikan paparannya. Silakan. Terima kasih. Hari ini saya akan berbicara tentang pertanyaan. Jadi ada banyak pertanyaan yang mungkin daripada jawaban. Pertanyaannya adalah keberlanjutan di era artificial intelligence. Apakah bagaimana kita bisa lanjut? Bagaimana perguruan tinggi bisa lanjut? Manusianya bagaimana kita bisa lanjut? Negara kita bagaimana kita bisa lanjut di era artificial intelligence? Makanya di title-nya itu ada pertanyaan. Di judulnya itu ada tanda tanya. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa itu bubble? Bubble gum. Ada miripnya dengan bubble gum. Abad ke-17
saya ingin menceritakan bahwa ini cerita sesungguhnya, cerita nyata. Pada abad ke-17 di Belanda, waktu itu euforia tentang tulip. Segala sesuatu dikesampingkan dan digantikan dengan penanaman tulip. Kenapa? Karena waktu itu harga tulip naik luar biasa. Dan inilah yang terjadi. Harga tulipnya memang naik, tetapi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, harga tulipnya langsung turun drastis dan crash. Ini sungguh-sungguh kenyataan yang terjadi di dunia secara perekonomian. Inilah pertama kali terjadinya bubble atau market bubble, di mana harga itu naik dan lalu tiba-tiba crash. Di mana semua orang meyakinkan diri mereka bahwa yang mereka lakukan adalah semuanya untuk tulip waktu itu, dan semuanya berinvestasi pada tulip, tapi lalu banyak yang mengalami kehancuran. Itulah bubble yang pertama yang terjadi di dunia. Kita tentu saja yang hadir di sini, yang setua saya, masih ingat tentang the dot-com bubble. Ya. The dot-com bubble juga persis sama seperti tulip. Jadi semua orang waktu itu mengira bahwa .com adalah segala-galanya, dan .com terus-terus menaik, terus-terus membuat euforia, tapi lalu crash tiba-tiba. Harganya jatuh tiba-tiba dan membuat kekaosan, chaos di dunia, di seluruh dunia waktu itu. Jadi pertanyaan yang penting, pertanyaan kedua saya, setelah kita tahu apa itu bubble, adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble. Yang menginvestasikan tulip dan menginvestasikan di dalam .com pada waktu itu bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang berada di bubble, dan bubble-nya itu akan pecah. Kalau mereka tahu, tentu saja mereka tidak akan investasi waktu itu, tidak akan terjadi semuanya berinvestasikan. Kalau kita analisa, menurut saya bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble adalah ketika kita merasakan bahwa jawaban dari segala pertanyaan itu hanya satu. Mengerucut kepada hanya satu. Waktu abad 17, semua jawabannya kita harus nanam apa, kita harus investasi apa, kita lebih baik pekarangannya dibuat untuk apa. Semua persoalan solusinya adalah waktu itu satu, tentang tulip, tanam tulip. Waktu .com juga demikian. Semua yang dibicarakan adalah mengenai .com. Semua pertanyaan solusinya adalah .com waktu itu, sebelum pecah. Okay. Maka masuklah kita di topik hari ini, kecerdasan buatan. Apakah kita sedang berada di dalam bubble? Ya. Tadi saya sudah menyajikan tes untuk tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble atau tidak adalah ketika jawaban dari semua pertanyaan itu satu. Nah, untuk kita mengetahui apakah kita sedang berada di dalam bubble, mari kita cek berbagai pertanyaan. Sebenarnya dari video yang awal yang dihentikan kita sudah mulai merasa ini. Ketika kita tanya bagaimana kita menemukan kesembuhan untuk kanker, obat untuk kanker, bagaimana menyembuhkan kanker? Jawabannya kita sering dengar pakai AI untuk bisa menemukan kesembuhan kanker tersebut. Di dunia sains ini sudah terjadi sungguh-sungguh. Bagaimana membuktikan teorema matematika, termasuk teorema-teorema yang belum bisa dibuktikan oleh manusia. Jawabannya pakai AI. Tadi kita dengar di video, bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menggunakan artificial intelligence. Jadikan perusahaan lebih efisien dengan AI. Tadi pun sudah kita dengar. Ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita? Jawabannya juga pakai AI. Masukkan AI ke dalam pendidikan. Buatkan personalisasi pendidikan dengan AI tutor. Jawabannya AI. Jadi, kalau kita lihat berbagai pertanyaan yang saya ajukan, baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang saintifik matematika, dalam perusahaan, dalam pendidikan,
Masukkan pertanyaan apapun yang Anda punya, hari ini jawabannya adalah AI. Berarti tes kita tadi memang jawabannya satu. Semua pertanyaan solusinya sekarang adalah AI. Saya tidak mengecam kebaikan maupun keburukan atau keabsahan dari jawaban tersebut. Bukan itu. Bahkan saya ingin mengajak Anda, kita asumsikan bahwa memang jawaban yang paling tepat untuk semua pertanyaan ini adalah artificial intelligence. Yang saya ingin tanyakan, pertanyaan berikutnya. Jika memang AI adalah jawaban yang tepat untuk segala hal, bisakah dunia ini menopang kebutuhan energi AI? Jadi anggapannya bahwa memang AI adalah semua jawaban dari semua pertanyaan, tapi sekarang bisakah kita menopang kebutuhan energi AI? Sebagian estimasi memang cukup optimis bahwa pemakaiannya hanya sedikit, mungkin sampai 5%, 1-5% dari energi di dunia. Tetapi beberapa estimasi yang cukup saya percayai, saya sudah baca dengan seksama, ini tidak lebih mengkhawatirkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Tahun lalu, tahun 2025, pemakaian energi AI ketika Anda mengetik di ChatGPT, itu harus didopang oleh energi, itu setara dengan pemakaian energi satu negara Latvia. Satu negara Latvia itu dipakai semua energinya untuk menopang AI di dunia. Tahun ini 2026 setara dengan Romania. Tahun depan perkiraannya setara dengan Czechia. Tahun 2028 setara dengan satu negara Italia, pemakaian energi satu negara selama 1 tahun. 2029 pemakaian energi selama di Inggris Raya selama 1 tahun, 2009. Tahun 2030 tidak ada lagi negara di Eropa yang bisa menopang satu negara itu kalau kalau energinya dipakai untuk menopang kebutuhan energi AI. Jadi tahun 2030 perkiraannya itu sama dengan Kanada. Satu negara Kanada, seluruh energinya selama 1 tahun itulah yang dibutuhkan oleh AI untuk menopang AI. Dan menariknya, sejauh ini yang baru kita lihat hanyalah potensi artificial intelligence. Memang kita membicarakannya setiap saat, memang kita mendengarnya setiap saat, tetapi AI-nya masih belum menyembuhkan kanker. AI masih belum menulis novel yang terbaik. AI juga masih belum membangun perusahaan Fortune 500. Jadi yang kita lihat selama ini adalah potensi. Kita memang sangat bergairah terhadap AI karena begitu banyak potensinya. Tetapi yang saya ingin menanyakan kepada kita semua, ini potensi, dalam potensi pun sudah sedemikian rakusnya tentang energi. Tadi saya sudah lihatkan pemakaian energi. Ini yang membuat saya terhenti ketika saya membaca tentang ini. Tahukah Anda bahwa bukan saja, kalau kita semua tahu bahwa data center semuanya itu juga bukan saja memakai listrik tetapi memakai air bersih. Dan tahun lalu, tahun 2025, pemakaian air bersih yang dipakai untuk menopang artificial intelligence itu setara dengan pemakaian air minum 1,2 juta orang. Dan bukan itu saja, air minum 1,2 juta orang itu terevaporasi, lenyap selama-lamanya karena AI memakai air bersih sebanyak itu. Sumber air bersih untuk minum 1,2 juta orang itu lenyap selama-lamanya dari bumi ini. Itulah yang terjadi di artificial intelligence. Sehingga jika, tentu saja saya agak sedikit melebihkan, tapi jika bahwa sementara sekarang untuk membuat meme kucing, konsumsi energi AI sudah sebesar ini, nanti suatu saat jika AI memang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan kanker, seberapa besar konsumsi energinya? 10 juta orang air minumnya lenyap dari bumi.
maukah kita, relakah kita untuk itu agar AI menyembuhkan kanker? Mungkin jawabannya rela, tetapi yang penting sekarang, sudahkah kita tanyakan pertanyaan itu? Kalau kita tanya, apa selanjutnya dengan AI? Dan jangan lupa, bubble itu akan pecah, tidak sustainable. Untuk saya yang bekerja melayani publik di perguruan tinggi dan kita berbicara tentang sumber daya manusia, ada pertanyaan yang sangat penting. Di era artificial intelligence, bagaimana pendidikan tinggi itu tetap bisa berkelanjutan? Di rakusnya energi yang dibutuhkan oleh AI, kemungkinan bahwa AI ini juga akan pecah, itu perkiraan saya, tentu saja estimasi saya bisa salah. Tapi sekarang kita kembalikan pertanyaannya, dengan AI yang sekarang, bagaimana pendidikan tinggi itu tetap bisa berkelanjutan? Jawaban pastinya itu sulit dijawab, tapi kalau saya berandai dan berteori, teori ini penting, nanti kita harus uji teorinya. Apakah kita akan menuju ke universitas hanya dengan satu prodi? Karena tadi kan semua semua pertanyaan solusinya adalah AI. Misalnya prodi AIology, ya kan? Atau kita ignore, kita tidak pedulikan AI sama sekali. Tentu saja kita tidak bisa salah satu ini. Jadi yang ada adalah kita harus mencari modus baru. Dan ketika kita memikirkan modus baru ini, jawaban saya adalah kita harus memikirkan 3 hal. Dan tiga hal inilah yang harus ada di perguruan tinggi kita kalau kita mau terus berkelanjutan mengenai manusianya. Yang pertama adalah creation of knowledge. Yang kedua adalah transmission of knowledge. Yang ketiga adalah curation of knowledge. Tentang penciptaan pengetahuan. Di perguruan tinggi kita harus bisa menentukan apa yang kita akan ciptakan. Apakah AI atau manusia? Kemungkinan besar keduanya. AI pun sudah bisa menciptakan artwork, menciptakan gambar arsitektur, menciptakan novel pun sudah bisa sebenarnya AI. Tetapi kita harus menjawab, lalu peran manusianya ini apa? Apakah kita sebagai pengawas, kita sebagai klien, kita sebagai atasan, kita sekadar sebagai teknisi laboratorium yang menyambung kabel untuk AI, karena AI bagaimanapun tidak bisa menaruh di petri dish atau menyambung kabel. Ini bukan tidak menghormati teknisi laboratorium, mereka sangat penting. Tetapi pertanyaannya, apakah di universitas, di perguruan tinggi kita menciptakan manusia yang cukup untuk bisa membuat seperti ini? Atau ada jawaban lain? Itu yang harus kita jawab. Mengenai transmisi dari transmission of knowledge. Pengetahuan apa yang ingin kita transfer di dalam universitas dan di luar universitas. Dan tujuan apakah yang ingin kita capai waktu kita mentransfer pengetahuan. Apakah itu untuk kemajuan teknologi? Apakah yang kita harus transfer itu bagaimana cara mengendalikan AI? Apakah tujuan kita adalah untuk memang pengembangan diri? Atau melestarikan pengetahuan? Contohnya pengetahuan yang mungkin sudah tidak dipakai lagi, walaupun dulu pemanahan itu adalah esensial dan krusial untuk keberlanjutan hidup. Tetapi sekarang keterampilan yang sangat khusus. Kita bangga kita menang olimpiade, medali di keterampilan ini. Tapi tidak lagi ditransfer secara luas. Inilah yang harus dipikirkan di perguruan tinggi. Yang seperti apa yang kita transfer? Apakah masih ada nilai yang tinggi untuk mentransfer pengetahuan yang sudah menjadi cultural artifact? Kita masih mau membayar lebih untuk batik tulis. Nanti suatu saat, apakah kita masih mau membayar lebih untuk novel yang dikarang oleh manusia, walaupun sudah ada banyak novel-novel yang dikarang oleh AI? Dan apakah kita masih mau mentransfer kemampuan untuk menulis novel yang dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh AI? Itu yang harus kita jawab dan harus kita tentukan kalau kita mau terus eksis dan berkelanjutan perguruan tinggi. Kalau tidak, AI pun bisa mentransfer semuanya. Atau tidak perlu ada lagi knowledge yang harus ditransfer. Yang terakhir adalah tentang
mengkurasi pengetahuan. Apa itu sebenarnya pengetahuan? Apakah pengetahuan terletak pada kita memiliki akses terhadap suatu fakta, atau pada kemampuan kita untuk menjelaskan fakta tersebut? Saya akan tanya kepada para hadirin, adakah yang tahu ketinggian Dhaulagiri? Gunung Dhaulagiri. Pasti tidak ada yang tahu kan? Sengaja saya pilih pada yang tahu. Tetapi Anda hanya satu klik dari bisa kasih jawabannya kepada saya. Pertanyaannya, karena Anda cuma satu klik dari ketinggian Dhaulagiri, apakah Anda mengetahuinya? Atau ini masih berbeda ketika kita mengatakan saya menguasai bahasa Perancis. Saya tidak menguasai bahasa Perancis. Atau saya menguasai aljabar linear. Ini menjadi relevan. Kenapa? Karena pada saat ini kalau kita tanyakan tentang daftar fakta-fakta, artificial intelligence sudah mempunyai banyak daftar fakta-fakta tersebut. Jadi mereka mempunyai pengetahuan atau tidak. Ini kebetulan paper yang oleh Michael Friedman, kebetulan adalah juga teman saya yang peraih setara dengan field medalist di matematika, yang sekarang sedang menghitung secara matematika sebenarnya pengetahuan manakah yang memang masih menarik untuk kita punyai. Walaupun AI itu bisa mendaftarkan semua pengetahuan dan fakta tersebut. Tapi apakah itu kalau punya daftar pengetahuan itu adalah sungguh-sungguh pengetahuan? Atau kalau punya daftar fakta itu adalah tidak? Sehingga kenapa yang saya bilang adalah kurasi dari pengetahuan. Kenapa kurasi? Karena di dunia ini banyak fakta-fakta. Tetapi yang ilmuwan lakukan adalah mengkurasi fakta yang memang menarik untuk diketahui oleh peradaban manusia. Einstein mengkurasi, kita mengetahui tentang yang menarik untuk kita ketahui dan penting adalah teori relativitas. Kurasinya itu, kemampuan untuk mengkurasi, itulah yang menjadikan kita manusia dengan peradaban dan pengetahuan. Analogi saya sangat jarang ke mall dan tidak tahu banyak mall karena sudah puluhan tahun tidak hidup di Indonesia. Tapi begitu saya kembali ke Indonesia 1,5 tahun yang lalu, tidak punya baju karena waktu itu tiba-tiba dipanggil. Ya. Saya senang sekali mengetahui masih ada Sarinah yang berdiri sejak 1968 kalau tidak salah saya cek. Dan di Sarinah ini saya sampai sekarang masih suka ke Sarinah karena walaupun saya suka belanja di Shopee juga, tapi kalau saya belanja di Shopee nggak jadi-jadi belanjanya. Karena ditaruh di keranjang semua, nanti dibanding-bandingkan. Begitu banyak pilihannya sampai tidak jadi membeli. Tapi begitu ke Sarinah sudah dikurasi. Tidak terlalu banyak tapi semuanya kurasinya cantik dan menarik. Dan saya selalu kalau ke Sarinah dapat yang diperlukan. Ini kalau menurut saya kurasi Sarinah pada saat ini sangat luar biasa. Nah itulah yang AI belum mampu dan masih jauh ke situ untuk mengkurasi apa sebenarnya pengetahuan. Kalau kita mampu untuk mengkurasi pengetahuan, mengkurasi mana yang perlu kita tahu, mana yang menarik untuk kita ketahui, saya rasa kita akan tetap berkelanjutan. Pendidikan tinggi di era artificial intelligence memiliki banyak tantangan. Tapi kalau saya bisa rangkumkan dan rumuskan, kalau perguruan tinggi masih mampu menciptakan SDM, sumber daya manusia, orang-orang yang mampu menciptakan, mentransfer pengetahuan, dan paling penting sekali mengkurasi pengetahuan, kita akan tetap berkelanjutan apapun yang terjadi di masa artificial intelligence. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Wamen Stella. Terima kasih, paparannya luar biasa. Tapi saya tahu jawabannya terhadap tadi pertanyaannya. Berapa ketinggian Dhaulagiri? 8.179 meter. Betul. Karena pas ditanya itu saya langsung cek AI. Nah, itu dia. Nah, itu baru.
Tapi kalau bahasa Prancis, nah mungkin saya lebih tahu daripada AI. Sekali lagi terima kasih banyak dan banyak sekali pertanyaan tadi di slide-nya paparannya Wamen Stella yang perlu kita jawab. Dan untuk sebab itu kita akan istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan dengan sesi panel diskusi interaktif bersama beberapa narasumber pakar lainnya dari multi perspektif. Jangan kemana-mana dulu, kita akan segera kembali dalam The Big Idea Forum. In association with in association with Ya, halo, kembali lagi di The Big Idea Forum. Kali ini presenting AI Forward 2026. Dan sekarang kita memasuki sesi panel diskusi tentu saja dengan topik utama kita kali ini, What's Next for AI. Nah, di segmen ini kita akan mengelaborasi seluruh perspektif bersama tentu saja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bu Stella Christy. Kita baru saja mendengarkan paparannya dan serta sejumlah panelis yang tidak kalah pakarnya yang sudah bergabung bersama kita di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama, Hamam Riza, Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA. Nah, Hamam ini teman saya yang lama ya, dan istilahnya sudah paham ya, Hamam itu yang semua berkaitan dengan riset dan juga tentang AI. Dan kita harapkan beliau akan membedah kesiapan ekosistem inovasi AI kita. Halo Pak Hamam, apa kabar? Halo Desi. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Iya, dan kemudian ada juga dari Astrid Dita, Head of AI and Innovation dari Tony Blair Institute for Global Change Asia Pacific, yang kita harapkan membawakan argumen strategis nih terkait kedaulatan digital Indonesia. Astrid, Selamat apa kabar? siang, Bu Desi. Thank you for joining us. Selanjutnya dari regulator Alfredo Kautsa Ramadan, staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, The Komdigi Republik Indonesia. Kita harapkan akan berbagi perspektif tentang regulasi dan tata kelola AI nasional. Ini penting ini. Terima kasih. Regulasi, Selamat siang, etik dan lain Bu Desi. sebagainya. Alfredo, terima kasih telah hadir, dan juga last but not least, of course, sangat penting dalam diskusi kita, Bu Yesi Yosetia, Director and Chief Information Technology Officer dari XL Smart. Kita harapkan tentu saja mengulas akselerasi dan implementasi nyata AI di sektor telekomunikasi. Selamat datang Bu Yesi. Senang hadir di sini Mbak Desi. Ya, and of course wamen kita Stella Christy, terima kasih juga masih ada di sini, dan saya juga harapkan ini ada audiens kita di studio. Kita juga mempersilahkan kepada para hadirin yang ada di sini, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, komentar, perspektif, nanti kita bisa tanyakan ya terkait tema yang kita angkat pada sesi tanya jawab. Tapi untuk memulai diskusi panel ini, tadi kita sudah mendengarkan ya, semua pertanyaan itu jawabannya itu ujung-ujungnya itu AI. Nah, apakah ini bubble yang akan burst atau bubble yang begitu besar akan tumbuh besar sangat lama, tapi kalau burst tiba-tiba bang dan akhirnya kita semua hilang mungkin ya. Pak Hamam, dengan melihat tren saat ini, itu pertama mungkin bisa di perspektif apakah ini memang bubble yang akan burst, tapi yang penting lagi khusus untuk Indonesia, apakah ekosistem kita itu sudah cukup untuk menjawab semua tadi pertanyaan? Kita ready dengan ekosistemnya, dan kalau dari Indonesia sendiri perlu nggak kita menciptakan AI kita yang mencerminkan keindonesiaan kita? Silakan. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau saya dalam perjalanan AI Indonesia, mungkin kita bisa merujuk kepada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2045. Jadi kita berjalan menuju Indonesia emas ya, 2045. Dan kita melihat banyak aspek dari AI ini. Ya. Saya berharap bubble itu tidak akan segera burst gitu ya, akan pecah. Karena perjalanan kita masih akan terus berjalan gitu. Dan kita ingin mengembangkan pilar-pilar di dalam adopsi AI untuk memberikan dampak
ekonomi kepada Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu. Kita masih harus bicara tentang bagaimana menyeimbangkan AI itu tumbuh di dalam ekosistem di Indonesia. Kita harus bicara tentang etika AI, kita bicara tentang kebijakan policy dalam pemanfaatan AI. Kita juga harus menyelesaikan tantangan terkait dengan kedaulatan data dan juga infrastructure gap yang dibutuhkan untuk pengembangan AI di Indonesia. Tidak kalah pentingnya, dan mungkin ini merupakan salah satu yang paling penting seperti apa yang disampaikan oleh Desi di depan, terkait dengan pengembangan talenta kita. Talenta kita mungkin saat ini tidak selesai ini programnya ya di dalam kita membangun talenta AI itu. Kenapa? Karena banyak talenta kita, walaupun kita punya bonus demografi, ya mungkin negara lain itu hanya memimpikan untuk mendapatkan bonus demografi sebesar 220 juta jiwa gitu ya. Tetapi mereka belum ready untuk bekerja di dalam ekosistem AI ini. Masih banyak yang harus kita tumbuhkan di situ agar dia menjadi talenta yang job ready for the era AI era. Dan kemudian terkait dengan aplikasi ya, dan use cases, ya, bidang-bidang prioritas yang memang membutuhkan perhatian lebih dari kita, terutama yang menyangkut kepada layanan publik gitu ya. Apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, ya, serta industri dan manufakturnya kita gitu ya. Ini membutuhkan memang jawaban yang disampaikan tadi oleh Bu Wamen, saya kira tidak diragukan lagi bahwa AI itu akan membantu kita di dalam berbagai sektor pembangunan kita. Dia akan meningkatkan produktivitas, sekaligus dia juga akan memberikan efisiensi bagi kita, apalagi di era agentic AI ini gitu ya, yang memang sangat-sangat terakselerasi. Karenanya keseimbangan AI yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan etika, terkait dengan bagaimana membalance antara regulasi dengan inovasi dan kedaulatan, itu sangat penting bagi what next for AI itu. Bagi kita bukan berarti kita harus membangun semua dari nol ya. Frontier model ya, kita menggunakan frontier model. Kita tidak mungkin cukup energinya ya, seperti tadi disampaikan, untuk mengejar frontier model yang saat ini dikuasai oleh big tech. Tetapi bukan berarti kita juga melupakan kebutuhan kita untuk membangun fine tuning dan aplikasi. Ya, karena itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan membangun large language model itu dari awal. Fine tuning dan bahasa aplikasi. Indonesia, large language model dalam bahasa Indonesia. Model bahasa besar. Ya, itu nggak, maksudnya perlu nggak kita punya aplikasi dalam bahasa Indonesia large language modelnya? Itu definitely, ya. Kita sangat perlu karena banyak large language model itu belum di-align ya atau diselaraskan dengan bahasa lokal kita, dengan budaya lokal kita, dengan traditional knowledge-nya kita gitu. Tadi disampaikan oleh Bu Wamen tentang mengkurasi knowledge, itu sangat penting ya. Dan kita mengharapkan foundation model itu akan mampu melakukan kurasi knowledge itu. Jadi bentuk dari kedaulatan juga ya. Bagian daripada kedaulatan AI. Tapi sekali lagi Pak Hamam, intinya kita tuh di mana kita sekarang berada dalam perjalanan the march on AI forward ini? Paling belakang ini kan seluruh dunia nih sekarang melakukannya. Kita tuh persisnya tuh di mana? Itu posisi kita. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik atau Asia posisi lain. kita adalah posisi pada saat kita sekarang harus men-unlock Indonesia potensial di dalam AI ini. Kalau kita bisa meng-unlock potensi Indonesia, semua yang ada di ASEAN ini 680 juta
penduduk itu akan bersama-sama dengan Indonesia menjadi pemimpin leadership. Iya. Karena saya tidak pernah melupakan bahwa AI itu left no one behind gitu. Kita semua harus berjalan dengan AI ini gitu dan akan mengunlock potensi kita. Okay. Itulah AI moment for Indonesia. This is the AI Yeah, moment yeah. for Indonesia. We are not far away from being the leader of AI. So we're not left too far behind ya. Yeah. Nah, mungkin dari sini kita lihat dari segi regulasinya di Indonesia, karena sekarang juga dunia ya berbicara mengenai ini etikanya, moralnya, regulasinya, guardrailsnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini bagaimana sih AI ini kan seharusnya kan apakah jadi tools, jadi partner atau nanti tadi jadi master kita. Nah, perlu regulasi dalam kita membangun ekosistem dan tata kelolanya. Alfredo ini dari sebagai staf sus Menteri Komunikasi dan Digital ini di mana kita sekarang berada dalam kebijakan AI nasional yang khas Indonesia ini, yang mungkin berbeda ya dengan apa yang dikeluarkan oleh the UN atau Eropa dan Amerika Serikat. Betul, Mbak Desi. Jadi ngomongin sedikit tentang bagaimana regulasi kita hari ini beda dengan yang ada di US ataupun di Eropa. Karena modelnya cukup hybrid, Mbak Desi. Ketika kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin cultural diversity dan segala macam lain halnya. Jadi di situ kita bilang, oh mungkin yang paling cocok adalah hybrid. Hybrid ini kita 3 hal yang cukup penting di Komdigi dan kita tekuni ya. Yang pertama adalah risk sebenarnya. Jadi kita mengatur risknya. Risk yang kita atur itu yang pertama jatuhnya tuh unbearable risk, gitu. Sebuah risk yang unacceptable risk, sorry. Lampu merah itu. Ya, lampu merah yang kayak no, this means melanggar HAM, terus privacy, terus habis itu it's harming the people. Ya, basically itu dampaknya sangat buruk, itu unacceptable risk. Yang kedua adalah resiko tinggi. Ini yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan data, dengan biometrik gitu ya, yang memang bisa dilakukan tapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Dan yang terakhir adalah resiko rendah. Ini ya basically Gen AI pada umumnya, terus AI solutions gitu. Itu yang kita taruh di resiko rendah, yang memang bisa day to day basis tetap dilakukan dengan supervisi. Namun tidak setinggi itu. Nah yang kedua itu prinsip. Indonesia dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan inclusivity kita memerlukan gitu kerangka regulasi yang menertibkan prinsip-prinsip tersebut di dalam artificial intelligence. Kita melihat bahwa AI hari ini itu bawaan luar banyak ya. Jadi akan ada satu hal yaitu bias sebenarnya. Nah, kerangka regulasi kita memerlukan prinsip-prinsip itu mulai dari inclusivity, kebebasan, transparansi, perlindungan data pribadi, lalu habis itu ada keamanan, kredibilitas gitu. Jadi 9 nilai etika itu kita masukin semua ke dalam kerangka regulasi. Dan yang terakhir sektoral. Indonesia 284 juta manusianya kurang lebih dengan berbagai ragam background. Industrinya pun beragam. Kita mulai ngomongin aqua, agri, kita ngomongin tech, education, kesehatan itu sangat banyak. Jadi kita melihat bahwa kerangka regulasi ini juga butuh kita serahkan ke kementerian lembaga terkait karena mereka lah yang lebih expert di sektor-sektornya masing-masing. Jadi menghubungkan 3 hal tersebut jadilah kerangka regulasi nasional AI kita mulai dari etik hingga peta jalan itu. Tapi gini Alfredo, selama ini kan kita apalagi platform-platform digital itu kita kan sangat tergantung kepada teknologi inovasi yang dikembangkan oleh negara-negara lain. Nah, itu jadi seberapa urgensinya kita mengembangkan ya in-house-nya itu sendiri sehingga kalau kita bicara mengenai pelanggaran yang ada yang merah itu yang mungkin ada khusus buat Indonesia itu no. Nah itu bagaimana kita memastikan bahwa memang ada kontrol yang bisa dilakukan tapi tanpa juga merugikan dalam penggunaannya. Jadi kan harus dicarikan balance ya. Betul. Apa yang harus kita miliki sendiri tapi apa yang mau tidak mau karena kita masih tergantung teknologinya dengan negara-negara yang jauh lebih advance. Itu bagaimana caranya? Alright. Jadi kita ongoing proses punya perpres. Ini mungkin sedikit cerita ya. Kita ongoing proses mempunyai perpres untuk satu peta jalan AI, yang kedua adalah etika AI. 2 hal ini yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Desi tadi. Bagaimana kita mulai berdaulat lah, kurang lebih mempunyai AI sendiri. Namun AI yang memang didorong oleh pemerintah, oleh regulasi adalah yang bisa
menjadi solusi use cases. Jadi kita nggak cuman berbondong-bondong menjadi competitor AI yang sudah ada, tapi kita bisa nge-develop something niche, something that's actually doing good for the country gitu. For Uniquely instance, Indonesian gitu ya. yeah, and made by Indonesian, from Indonesia to Indonesia for Indonesia lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi harapan kami 10 program prioritas presiden bisa didukung penuh oleh masyarakat Indonesia, khususnya talenta-talenta digital. Ini yang mungkin bisa menjawab Prof. Wamen Stella gitu ya. Tadi ngomongin AI bubble and berkelanjutannya AI. Kita mendorong AI ini harus tetap dilanjutkan gitu dan jangan sampai bubble karena talenta digital kita banyak. Adoption rate kita hari ini Gen AI di office workers itu around 92%. Jadi we are very familiar with AI, tapi to what extent kita tuh pakai gitu. Nah, hari ini gitu perpres ya itu supaya jangan cuma make, jangan cuma jadi user, tapi kita harus jadi the innovators. Ini kapan kira-kira bisa Hopefully soon. Soon itu apa? Di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun, hopefully atau ya besok? kita berharap sebulan 2 bulan gitu. Ya insya Allah bisa di tahun ini karena dirancangnya sudah sekitar 1 tahun lebih. Gitu kita rancang uji publik ya pasti Prof. Hamam, Mbak Astrid juga masuk gitu ke dalam uji publik tersebut. Ya ini dalam hal ini kolaborasi seperti ini itu sangat penting. Ya, ini ide bagus ya. Think global, act local mungkin. Nah, Astrid ini sebagai Head of AI and Innovation for Asia Pacific. Ini mungkin perspektifnya kita buka lagi lebih luas lagi. Tadi kita bicara mengenai kedaulatan and digital sovereignty. What's in your mind? Dalam definisi dari digital sovereignty itu seperti apa, di mana kita semua itu sangat tergantung satu sama lain untuk penggunaan teknologinya, bahkan ya kita sekarang menggunakan AI ya semuanya bukan milik kita lah, rata-rata kan milik negara yang berbahasa Inggris lah gitu. Nah ini bagaimana dalam konteks Indonesianya itu? Ya, jadi pertama-tama sepakat dulu dengan Prof. Stella bahwa kita ingin AI itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran, itu pasti. Cuman isunya sekarang bagaimana kita bisa harness potensi dari AI ini kan, Prof. Hamam. Karena AI ini bukan hanya aplikasi yang ada di layar. Sebenarnya AI sendiri ada macam-macam layernya. Versi TBI, layernya dari mulai pertama energi, tadi Prof. Stella sudah mengcover itu. Terus kemudian kedua, bagaimana dengan data yang digunakan untuk training ataupun untuk input. Kemudian bagaimana dengan chip atau infrastruktur komputasinya itu sendiri. Bagaimana dengan jaringan yang menghubungkan pusat data dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan model, dan modelnya sendiri yang tadi Prof. Hamam sebutkan itu sebenarnya foundation model ya. Foundation model yang di training di awal kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi. Tapi tentunya itu tidak bisa jalan kalau seandainya tidak ada talenta, dan bisa jadi jalannya juga akan berantakan kalau seandainya tata kelolanya juga tidak benar. Jadi ketika kita bicara mengenai kedaulatan dari AI sendiri, itu penting untuk melihat semuanya ini, karena bisa jadi posisi Indonesia, daya tawar Indonesia, itu di mana kita kuat, itu ada di bagian-bagian tertentu. Karena kenyataannya adalah mungkin hanya beberapa negara adidaya saja yang bisa kuat di semua lini. Dan kita bicara mengenai misalnya contohnya sumber daya komputasi, Amerika Serikat 75%, Cina 15%, negara non adidaya yang lain opsinya di mana? Bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita benar-benar harus tahu di area mana kita memang harus mengendalikan itu secara strategis. Untuk Indonesia, dugaan saya, dan mungkin yang ahli lain bisa mengkonfirmasi. Pertama tentunya dari aspek tata kelola, tadi yang Pak Alfredus juga sudah sampaikan, sangat penting sekali untuk kita benar-benar menjaga bahwa values, prinsip dan sebagainya align dengan tujuan strategis dari Indonesia itu sendiri. Kedua dari sisi talenta, tadi yang Prof. Stella juga sudah sebutkan bahwa 300 juta, hampir 300 juta, bukan hanya user tapi juga bisa menjadi inovator. Ketiga adalah mengenai aspek data, Prof. Hamam sudah sebutkan bahwa data Indonesia itu unik, konteksnya sangat unik. Potensinya adalah belum semuanya terdigitasi dengan baik. Artinya kalau seandainya itu bisa dilakukan, itu bisa meng-unlock penggunaan AI yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan terakhir adalah sebenarnya ini yang mungkin saya agak dissent dikit, Prof, bahwa iya AI memakan energi, kedepannya mungkin pengembangan model AI dengan arsitektur yang lebih baik akan lebih efisien dan lain sebagainya. Tapi Indonesia sendiri sebenarnya punya potensi energi yang
masih bisa kita unlock lagi, terutama dari sisi renewable energy. Karena kalau enggak, Iya. potensi kita nggak akan dicari oleh negara lain untuk apa namanya impor dari kita. Tapi itu yang penting, bahwa landscape ini kita harus mencoba untuk meletakkan diri kita bahwa kita nggak mungkin bisa catch up dengan negara adidaya tadi. Kita juga harus aware bahwa dengan rivalitas geopolitik yang sangat tajam ini, pasti akan ada pergerakan-pergerakan yang cukup sensitif, seperti misalnya koersi secara ekonomi, akses ke model dibatasi, akses ke chip dibatasi, akses ke mesin fabrikasi chip dibatasi. Tapi daya tawar kita adalah dengan memperkuat di lini lain. Mungkin saya berhenti di sini. Iya, jadi kita tidak harus menguasai semua, tapi kita juga bisa leapfrogging kan ya. Jadi dengan apa yang ada, teknologi yang ada, kita bisa leapfrogging dan menggunakannya supaya menguntungkan kita sendiri. Tapi kan dari aspek AI-nya juga teknologi, this is a big business ya. Nah tadi untuk daya tawar Indonesia ini dalam perkembangan AI, karena saya lihat ini semua all the tech giant ini mereka tuh berlomba-lomba untuk the next big thing ya, apa itu agentic AI atau AGI dan nanti super intelligence dan lain sebagainya. Ini daya tawar kita itu apa yang kita bisa kembangkan supaya kita tuh nanti lebih banyak dalam ranah inovasi, bukan mengkonsumsi dan menggunakan AI. Ya, jadi tentunya kalau misalnya kita bicara mengenai apa namanya kajian dari TBI adalah cara kita membangun kedaulatan AI itu sebenarnya kedaulatan kita harus memastikan sebuah negara itu punya ruang kendali dan kebebasan untuk memilih sebesar-besarnya. Yang artinya postur kebijakan kita harus bisa kita petakan. Mana yang kita kendalikan, mana yang kita setir pasarnya, dan mana yang kita tergantung, tapi tergantungnya kita juga pasti yakin kita negosiasi dengan baik dengan swasta. Nah, bagian yang bisa kita setir ini sebenarnya cukup banyak dan cukup untapped gitu ya. Karena banyak instrumen yang masih bisa kita gunakan. Tadi disebutkan mengenai instrumen terkait dengan standar, dan standarnya sebenarnya kembangannya banyak. Contohnya misalnya, saat ini apakah Indonesia sudah punya benchmark resmi mengenai model yang kemampuan bahasa Indonesianya baik, itu leaderboardnya seperti apa sih? Karena begitu once itu dipublish, pasti industri akan berlomba-lomba itu untuk lihat kita kemampuannya lebih baik loh untuk bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu satu. Kedua, sebenarnya dari sisi insentif, karena tadi yang disebut kita ingin menyetir pasar juga untuk semuanya mencapai ke arah yang sama, yaitu Indonesia Emas 2045, pertumbuhan 8% sekian, yang artinya insentif-insentif bahwa pertama ditentukan dengan clear sektor prioritas itu apa yang sebenarnya ingin kita pusatkan untuk penggunaan AI. Karena faktanya sekarang, tadi memang iya, office worker mungkin 92% menggunakan AI ya, dan bahkan penggunaan secara global tuh sayangnya ini adopsinya masih mandek di otomasi untuk coding. Yang artinya yang tadi speech-nya Prof. Stella di awal, banyak sekali yang belum terpakai bahwa di agrikultur dan lain sebagainya. Dan itu yang pemerintah bisa berikan insentif lebih, diprioritaskan, dan bukannya pemerintah Indonesia belum melakukan ya, seperti sudah. Contohnya Kementan itu punya program smart farming. Tapi tentunya ada cara-cara untuk membuat ini lebih implementasinya bisa lebih lancar dalam kondisi negara berkembang seperti Indonesia yang semuanya belum mungkin belum tertata rapi seperti di negara maju. Karena dari TBS sendiri kami juga sudah memiliki pengalaman Malawi di sektor pertanian. Kami membantu pemerintah untuk mendevelop database petani, 3 juta petani. Data itu akan menjadi basis untuk bermacam-macam use case, dan use case yang kami bantu itu adalah sekali lagi AI macam-macam, termasuk bukan hanya Gen AI ya, tapi juga machine learning ya, yang jadul ya, Prof. Amam. Dan ini dengan dengan database registry tersebut, machine learning untuk pentargetan subsidi, itu dampak nyata bahwa perekonomian bergerak dan kemudian juga budget dihemat gitu ya dari sisi pemerintah. Dan tentunya ada juga instrumen yang lain, termasuk juga bagaimana caranya kita bisa menggunakan pengadaan pemerintah untuk menjadi tools yang bisa men-shape pasar. Karena once pemerintah mengadakan tender gitu, tapi tendernya dipersyaratkan, modelnya harus bisa diaudit, datanya harus portable. Kemudian semua harus juga, transparan ya. Semua harus transparan, standarnya harus clear. Nah itu artinya industri juga akan ter-shape kan. Jadi instrumen-instrumen yang seperti itu kami rasa bisa jadi instrumen yang produktif untuk pemerintah bisa bekerja sama dengan industri. Ya baik, nah kita bicara industri, di sini ada Bu Yesi, Director and
Chief IT Officer dari Excel Smart, dan tentu saja kalau kita melihat dari AI itu it's the adoption, penggunaannya dan implementasinya, dan tentu saja tujuannya kenapa sih pakai AI? Ya karena kalau pakai AI lebih kualitasnya lebih baik, lebih produktif, lebih profitable, lebih secara bisnis lebih bagus dan lain sebagainya. Itu kan positif ya. Tapi kalau khususnya di industri telco ya, telekomunikasi ini bagaimana dan seberapa jauh kita sudah mulai masuk ke dalam ranah adopsi AI yang bukan saja AI hanya untuk inilah yang simple-simple, tapi yang memang betul-betul sudah menjadi bagian dari the growing part of the business. Operational. Oke. Terima kasih Mbak Desi, ini seru banget nih diskusinya gitu ya, karena saya bisa ngelihat dari banyak sudut pandang. Dari industri sendiri sebetulnya pragmatis saja yang tadi Mbak Desi katakan, kalau investasi kami nggak bikin cuan tambah banyak, kalau investasinya nggak bikin cost lebih rendah, kalau investasinya tidak membuat customer lebih happy atau mengurangi resiko, artinya itu cuma tren. Ya, jadi pada saat kita mulai berinvestasi untuk AI, perjalanan AI kami sebetulnya dimulai dari tahun 2019, Mbak Desi, di mana tadi yang disebut AI jadul, gitu ya. Jadi dimulai dengan machine learning. Bantu apa? Bantu kami sebagai operator untuk menentukan tower itu harus dipasang di mana sih? Transmisi jalur fiber itu harus ditaruh di mana? Kota mana yang kita harus buka duluan dibandingkan dengan 400 sekian kota di seluruh Indonesia. Itu baru yang dari machine learning. Kemudian dengan berkembangnya AI, masuk ke generative AI, maka kita punya use case lain dari kacamata industri, operationalize. Buat apa? Buat customer. Jadi mulai dari membantu care atau customer service kami, membuat customer kami pada saat bertanya dia bisa langsung dilayani oleh AI. Tapi yang sekarang ini sedang kami fokuskan, Mbak Desi, adalah masuk ke agentic AI. Fungsinya apa? Fungsinya adalah pada saat kompetisi pasar semakin parah, cost management kita juga harus semakin teliti karena tipis banget nih sekarang. Jadi artinya penggunaan agentic untuk fungsi-fungsi tertentu itu sudah mulai kita galakan. Jadi artinya sekarang kita step back, lihat lagi nih semua proses-proses. Mana aja sih proses yang mungkin sekarang kita bisa gunakan atau mengoptimalkan AI, sedangkan lapangan kerja atau namanya pekerjanya itu harus naik kelas. Jadi mereka harus belajar lebih tinggi lagi sebagai pengguna AI tersebut. Ya, mungkin itu. Dan mungkin satu lagi menarik, ini biasanya kalau kita bicara AI, wah ini akan menggantikan manusianya. Nah khusus dari misalnya industri, itu bagaimana nanti tren ke depannya? Apalagi kalau ada agentic AI yang mungkin ya ini istilahnya kita bicara dengan AI yang nggak kenal capek, robot yang bisa kerja 24 jam, nggak pernah mengeluh, nggak perlu cuti, nggak perlu healing dan lain sebagainya gitu. Ini bagaimana menyeimbangkan dengan kebutuhan Indonesia dengan 58% dari penduduk kita itu adalah Gen Z yang memerlukan outlet untuk kreativitas, energi dan juga perlu lapangan kerja. Bagaimana ini? Betul, ini memang masalah pelik gitu ya, karena pada saat kami mulai perjalanan agentic AI kami, itu kita ngeliat sebetulnya proses apa saja yang bisa kita gantikan. Yang kita mulai adalah yang punya karakteristik 3, Mbak Desi. Jadi kalau itu transaksional, itu repetitif, dan itu bisa di-measure atau bisa diukur, sebetulnya itu bisa kita gunakan agentic AI untuk melakukan hal tersebut. Saya kasih contoh. Misalnya tester. Kalau sekarang kami setiap kali ada feature baru atau program baru, ada manusia di belakangnya mencoba rasanya. Tapi dengan kita lihat bahwa ini sifat pekerjaannya repetitif, dia bisa terukur dan dia sepertinya transaksional, sekali selesai sudah selesai, kita bisa buatkan agentic. Agenticnya apa? Agenticnya mulai melihat sebetulnya requirement awal seperti apa, terus kemudian kita gunakan AI untuk menggantikan pembuatan test cases. Mungkin seorang karyawan pada saat dia membuat test cases bisa 10, tapi pada saat kita gunakan agentic AI itu bisa generated
probably 10 kali lipat, 100 dalam test waktu cases. yang Dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian fungsi untuk melakukan test casesnya sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu sangat manual, pakai handphone mencoba, sekarang itu semua sudah bisa dilakukan oleh agentic. Nah, pertanyaan Mbak Desi sangat relevan. Nah, karyawan-karyawan yang sebelumnya melakukan itu sekarang menjadi apa? Jadi kembali ke poinnya Prof. Hamam sebelumnya, talenta digital itu memaksa karyawan tersebut untuk menjadi desainer. Jadi dia yang harus mendesain bagaimana si agentic AI itu dibuat dan dilakukan. Gitu ya. Jadi different purpose ya sekarang mau Different tidak purposes. mau. Ya. Mungkin dari sini Pak Hamam karena Anda harus meninggalkan tempat, tapi nah bagaimana dari khususnya Korika sendiri, dari kolaborasi teman-teman di dunia artificial intelligence ini, apa yang dilakukan, apa yang diperbincangkan dan bagaimana untuk memastikan bahwa AI ini justru menjadi sesuatu yang sangat positif dalam menciptakan kreativitas baru, bukan menghilangkan aspek manusianya. Ya, saya kira bagus sekali kalau saya menceritakan juga bahwa Korika sebagai platform untuk kolaborasi ya dalam riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial ingin menjawab berbagai tantangan kita untuk mengembangkan AI itu. Kalau kita kembali kepada pilar-pilar yang tadi saya sebutkan, sekarang di Korika ada Korika Academy yang ingin mengupayakan ya bukan saja membawa talenta-talenta baru di AI, tapi kita juga ingin melakukan upskilling, reskilling seperti apa yang disampaikan oleh Yesi tadi, itu bagi para tenaga kerja kita, workforce kita itu, dia harus bisa bekerja dengan AI sehingga dia menjadi lebih produktif, dia semakin kreatif gitu ya, karena di initiate dengan reasoningnya dari AI. Nah, terlebih-lebih kalau di dalam era agentic AI ini gitu ya, kita bukan berhenti pada jawaban dari hasil prompting AI, tapi agentic AI itu dia bisa mengeksekut ya, sehingga apa yang menjadi kendala-kendala dalam operasional, bagaimana mempercepat dan membuat kerja kita semakin akurat gitu ya, itu bisa direspon dengan perkembangan teknologi AI ini. Nah, selain dari pilar talenta, kami juga ingin membawa era kita sekarang di Indonesia itu sebagai era AI impact. Kalau 2 tahun yang lalu, mungkin Astrid juga hadir di situ, AI Action Summit, itu ada di tahun 2025. Tahun ini kita bicara tentang AI impact. Itu dilaksanakan di India di awal tahun 2026. Artinya kita sudah mengharapkan bahwa AI ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Sering kita mendengar, dan saya kira Akvirno di Komdigi juga sering dipaparkan bahwa potensi ekonomi digital kita itu 366 billion of dollars. Dengan Digital Economy Framework Agreement ASEAN DEFA, itu akan multiply, bisa mencapai $1 triliun by 2030. Baik. Ya, bagaimana benefit ini kita raih gitu? Bagaimana kita meng-create semua peluang-peluang kita untuk mencapai itu? Ya. Bagaimananya itu sebenarnya is a big question. Itu, ya kan? Good question. Karena apa yang disampaikan tadi oleh Astrid, kita harus menyiapkan semua full stack AI tadi itu, mulai dari energi, chip, dari data, dari aplikasi, membangun model, melakukan fine tuning ataupun sampai kepada tata kelolanya, AI governance-nya. Di situ seluruh tantangan itu ada di situ, membangun full stack AI. Dan yang saya lihat ini kan bukan, ini seluruh dunia ini kan sekarang sedang bergulat lah dengan the AI ini, bukan impact-nya saja, tapi impact yang secara negatif,
impact secara positif, tapi the ethics of penggunaan AI itu sendiri. Sebenarnya kan kita ketergantungan kita terhadap teknologi kan sudah berdampak di anak-anak kita dengan hal yang negatif, misalnya mental health issues dan lain sebagainya. Ini kan berkaitan dengan kedekatan kita dengan teknologi. Mungkin dari sini Pak Hamam, terima kasih. Kalau perlu meninggalkan kita ya silakan. In association with Kembali ke Wamen Stella, karena mungkin saya agak saya penuh sekali berharap sekali AI ini bisa memajukan kita semua, membuat kita lebih produktif, efisien, kompetitif. Tapi satu hal aja, kita di bidang teknologi yang lain yang sangat analog, yang basic ya, sejarah kita, taruhlah dengan misalnya otomotif, mobil nasional saja, sampai ini mimpinya itu masih belum tercapai ya. Hal yang istilahnya itu simple, it's difficult gitu. Nah, seberapa optimis, seberapa bisakah SDM kita ya dengan sekarang ini kualitasnya dan begitu sulitnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Prof. Stella, ini bagaimana Indonesia dari SDM-nya? Apa yang menjadi concern utama dalam membangun SDM yang bisa AI ready? Sebenarnya sebelum kita ke situ saya ingin menjawab, tidak berarti kalau kita lihat secara teknis kesulitan untuk mencapai kemahiran, nanti kemahirannya akan saya ini kan, kemahiran di bidang artificial intelligence itu tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan mencapai kemahiran untuk kita mempunyai membuat mobil sendiri. Ataupun bahkan saya jadi terpikir turun naik lift, turun naik elevator. Pemirsa sudah pernah memperhatikan semua elevator di Indonesia, apakah ada yang buatan Indonesia sendiri? Saya rasa tidak ada. Setiap kali saya lihat mereknya Schindler, apalagi merek Jerman, Thyssen yang lainnya. Tidak ada buatan elevator itu buatan Indonesia. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi yang saya lihat selama ini buat elevator itu adalah buatan luar. Jadi bahkan untuk membuat elevator aja kita tidak bisa, belum bisa gitu kan. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah tentang tingkat kesulitannya itu tidak linear, tidaklah itu semakin lebih sulit dan di mana Indonesia tidak bisa mencapainya dengan itu. Nah, Indonesia ini menarik kalau dari segi AI. Kalau kita lihat dari segi misalnya kita lihat dari kesulitan untuk kalau kita mengukur kesulitan dengan hacking. Orang Indonesia jago hacking. Cukup sangat jago hacking. Ya, tapi di lain pihak kita adalah salah satu negara yang paling sering kebobolan, ya kan. Jadi ini tidak bisa diukur tentang kesulitannya. Kalau kita melihat yang ada semua itu, satu jawaban kesulitannya ini di mana adalah sistemnya, pembentukan sistem dan fokus sebenarnya kita mau ke arah mana. Saya sangat suka tadi pertanyaan Mbak Desi, daya tawar kita itu apa? Mbak Astrid tadi sudah bilang, saya sangat setuju. Sebenarnya kita tidak, saya kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Tidak. Kalau kita harus membangun semuanya, ini yang terjadi pada saat ini. Satu pun kita belum ada yang excellence di bidang teknologi. Tidak ada satupun. Ya kan? Ini mungkin agak menohok, tapi inilah keadaan. Dan inilah yang harus kita cermati. Jadi kita harus cermat, kalau kita berbicara tentang AI, apa sebenarnya daya tawar kita? Dan kalau menurut saya, daya tawar kita adalah data. Kalau kita mau sederhanakan, AI itu hanya ada 3. Data, algoritma, dan power. Power maksudnya the computing power. Algoritma kita tidak akan mengejar. Tidak akan bisa kita bikin algoritma sendiri. Kita terlalu jauh
dan itu akan terlalu sulit. Untuk bikin chips yang seperti Nvidia chips kita tidak akan bisa juga. Untuk kita membuat algoritma, bukan, untuk kita membuat purchasing computing power kita sendiri. Kita bisa membuat chips di mid level, itu kita punya kesempatan untuk itu, tapi bukan chips yang akan menjadi seperti chips Nvidia. Itu sudah jelas. Tiongkok sudah menginvestasikan billions and billions. Mereka masih juga kalah dari Taiwan, masih juga kalah dari Amerika Serikat. Jangan diharap Indonesia akan bisa menuju ke situ. Tetapi Indonesia itu punya data yang begitu luar biasa banyak. Dan kalau punya data, kita bisa beli algoritma. Kalau kita punya data, kita bisa beli computing power. Ini yang belum kita sadari. Kita masih belum punya, dan kalau saya boleh saran, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh, kita fokus dan kita strategis, kita harus membuat segala sesuatu itu untuk bagaimana kita bisa menyimpan data kita, sungguh-sungguh mendatakan data kita, dan bisa menjual data kita, dan bisa trading. Kita belum pakai itu. Tapi how? Pertama dari segi regulasi. Kita buka-bukaan aja. Di banyak instansi kita, ya, mungkin juga bahkan di instansi pemerintah. Apakah kita sudah punya pendataan yang sistematis, yang teratur, yang rapih, yang terstruktur, yang tidak bobol, yang tidak sering bobol lah setidaknya? Belum. Jadi kita punya data, tapi kita tidak merasa bahwa data itu bisa kita jual. Kita juga tidak mengedukasikan perilaku dari manusia-manusia yang mempunyai data ini. Kapan kita bilang, beginilah cara untuk membuat password. Dulu kita ada 2 tahun yang lalu, kita ada 1,5 tahun lalu kita ada kebobolan data besar. Itu salah satunya karena passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 ditaruh di dinding. Tetapi begitu kita mempunyai perilaku di mana kita menyimpan data, bagaimana kita menyimpan datanya, bagaimana kita men-share data, bagaimana kita mengkurasi data, itu kita akan secara terstruktur punya data kita. Tadi sebenarnya data bank yang tentang data petani, ini luar biasa mahal. Bayangkan data kesehatan kita, untuk bisa menemukan vaksin yang baru, kalau menggunakan data Indonesia itu luar biasa mahalnya. Tapi kita belum. Tapi cara mengharnessnya itu bagaimana? Cara mengharnessnya dengan regulasi dan juga dengan pendidikan dan dengan strategi. Kita mau mengumpulkan data apa? Kita punya pertanyaan yang jelas bahwa apa yang Indonesia butuhkan, yang jawabannya adalah ada di data tersebut. Ini yang belum kita lakukan menurut saya. Jadi kita masih semuanya ayo kita taruh di situ. Dan kalau kita berbicara dengan etika, harusnya kita juga sangat fokus tentang etika mengenai data. Karena itulah kemampuan kita untuk bisa mempunyai daya tawar terhadap dunia ini. Oke, sebelum saya minta teman-teman di sini untuk bertanya, ini mungkin Alfredo, bagaimana ini data, computing power, dan juga istilahnya how to harness. Terima kasih Hamam. Bagaimana? Ini sudah merupakan bagian dari Perpres yang kita akan lihat diimplementasikan tidak lama lagi. Apakah ini menjadi istilahnya basis untuk daya tawar kita? Ya, memang menjawab Prof. Wamen bilang ya gitu, masalah data ini sepenting apa. Di Komdigi melalui Perpres tersebut, kita memang mengatur arah anginnya inovasi, lebih terhadap situ dulu. Karena kita melihat bahwa talenta hari ini, again, kita harus mempersiapkan SDM, kita harus mempersiapkan infrastruktur, gitu ya. Kita harus mempersiapkan regulasi. 3 ini secara paralel Kemkomdigi sedang lakukan, gitu. Nah, melihat bahwa potensi industri AI ini besar dan salah satu penopangnya adalah talents, gitu. Kita taruh talent sebagai salah satu prioritas. Di kementerian kami sebenarnya ada juga AI Talent Factory. Ini menjadi pilotingnya Kementerian Komdigi bersama beberapa perguruan tinggi, khususnya untuk nge-resolve beberapa challenges gitu. Nah, ngomongin soal inovasi itu pasti baru ngomongin datanya, seberapa banyak dan segala macam itu. AI pun kita coba implementasikan di sektor pertanian dan aquaculture khususnya. Kita coba untuk menggather the data, but of course
To make data appealing for luar gitu ya, kita butuh waktu gitu. Kementerian butuh waktu, regulator butuh waktu, dan industri pun butuh waktu. Cuman yang kita persiapkan hari ini adalah when the time comes, the people are there. Jangan kita udah buat ini ladang very much appealing for foreigners gitu, for people gitu untuk invest, tapi the people are not there gitu. Itu yang kita sedang mempersiapkan gitu, dan ini sangat serius kita persiapkan mulai dari 2 tahun lalu lah kurang lebih. Iya, dan tapi biasanya regulasi itu datangnya itu agak terlambat gitu ya. Ini AI-nya sudah ada, sudah digunakan dan lain sebagainya, itu baru regulasinya itu menyusul. Jadi jangan sampai ini keterlambatan ini justru merugikan kita semua. Kalau di korporasi Anda ini untuk reskilling, upskilling dan memastikan bahwa tidak ada talenta yang jadi kadaluarsa itu bagaimana? Apakah ada pelatihan khusus atau investasi khusus untuk training dan lain sebagainya? Jadi pada saat Mbak Desi, pada saat kita ditanya, investasi untuk AI itu seberapa besar? Kadang-kadang kita itu bicara hanya terkait dengan tooling, compute, infrastructure gitu, kita lupa bicara mengenai talent itself. Gitu ya. Dan pada saat kita bilang bahwa kita akan melakukan investasi untuk karyawan atau manusianya, itu sebetulnya ada 2 yang kita perlu siapkan. Functional skill sudah tentu pasti perlu, jadi artinya mereka harus paham apa itu AI dan seterusnya. Tapi yang menurut kami menjadi hal yang fundamental adalah dari kacamata karakternya. Mereka harus punya open mindset, mereka harus punya yang disebut change leadership, artinya bisa terima, mau mencoba, karena kalau tidak, walau seberapa banyak pun yang kita investasikan untuk functional skill, tetap aja mereka akan kadaluarsa karena akan lebih mudah menggunakan cara lama dibandingkan mengadopsi cara baru. Tapi jadi pada saat secara korporasi, apabila kita strategi kita bilang kita akan menuju AI, serius investment yang kita lakukan, Mbak Desi. Jadi pelatihan dilakukan untuk seluruh karyawan untuk kedua hal tersebut ya. Jadi dari sisi mindset dan juga dari sisi fungsional. Kemudian juga mereka dibekali untuk akses. Karena tadi kita tidak mungkin membuat sendiri, kita masih akan menggunakan partner, menggunakan tooling yang ada di sana. Jadi kita memberikan fasilitas bagi karyawan untuk menggunakan tools tersebut karena ada harganya menggunakan tools tersebut. Secara ekosistem kita juga harus siapkan tempat bermainnya, sandbox-nya bagi karyawan untuk mencoba gitu ya. Karena kalau enggak mereka enggak akan mulai mencoba. Pelatihan juga dilakukan untuk leadership-nya. Karena kalau pada saat mereka salah mencoba, udah ada investasi yang terus gagal, terus diomelin, pasti dia nggak akan coba lagi. Gitu. Jadi dibutuhkan juga kedewasaan bagi para pemimpinnya untuk memberikan tadi ruang untuk berinovasi atau ruang untuk bereksperimen. Jadi mungkin itu Mbak Desi. Iya, jadi pemimpin ini masa depan juga harus berpikir, kerangka berpikirnya, mindsetnya mau tidak mau kan harus berubah juga. Nah Astrid ini karena Anda berkecimpung di Asia Pacific ya, khususnya bagi Indonesia ini dengan negara mana yang bisa dijadikan referensi lah, mirip-mirip dengan Indonesia untuk menjalankan strategi AI ke depannya? Ada nggak gitu sebenarnya best practice gitu? Cukup banyak dan di beyond just Asia Pacific begitu Bu Desi. Tentunya ini nggak bisa kita copy paste ya, karena kan konteks negaranya berbeda. Tapi misalnya contohnya di India tadi mengenai soal dataset, India kan punya approach yang sekarang sudah menjadi global, disebut dengan digital public infrastructure, bahwa kita create dataset yang kita publish di dalam satu platform itu, kemudian bisa di leverage untuk semuanya yang mau berinovasi terhadap dataset tersebut. Tentunya dengan guardrails ya, terkait dengan ini tingkat sensitivitas datasetnya seperti apa. Pertama, kedua, India sendiri punya program India flagship yang disebut dengan India AI, yang memang punya shared compute yang disubsidi aksesnya. Jadi kalau misalnya startup, mahasiswa, UMKM dan sebagainya mau compute
mau punya mau membutuhkan resource compute itu nggak perlu bayar mahal-mahal, udah ada subsidi lah dari pemerintah. Di negara lain mungkin contohnya agak lebih strategis ya, karena misalnya untuk meng-attract investasi di bidang ini, dan kita tahu tadi kebutuhannya salah satunya adalah bidang energi, dan terutama kalau untuk big multinational corporation hyperscaler, mereka kadang cukup punya preferensi tertentu terhadap jenis energinya, yaitu energi terbarukan. Nah di Kenya tuh yang terbukti sukses adalah karena potensi geothermalnya tuh ada, itu dijadikan bargaining power untuk ayo dong Microsoft masuk ke situ, dan of course mereka kemudian berinvestasi data center dan Azure region di Kenya. Terakhir mungkin contoh dari negara tetangga kita, Singapura gitu, yang ini memang powernya mereka tuh ada di financial capitalnya mereka, dan yang mereka lakukan adalah kita tadi semua sepakat bahwa frontier model kita tidak bisa bangun sendiri, dan pintarnya Singapura adalah oke, kita punya financial capital, ya udah kita invest aja di Anthropic sehingga kepemilikan itu bisa tercapai lewat, atau kendali itu bisa tercapai lewat cara itu. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya, yang Indonesia bisa pertimbangkan, terutama juga dengan fakta bahwa kita sekarang punya Danantara, itu bisa menjadi salah satu avenue juga begitu. Ya, semoga bisa menjadi daya tawar yang baik ya untuk kita fokus, karena ya ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi multisektoral dan bahkan multinasional ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu betul-betul internasional, dan kalau kita jujur ya, mungkin ya nggak banyak di antara kita kan yang paham mengenai teknologi inovasi. Mungkin hanya Profesor Stella saja. Ini kita ngomongin apa sih yang maksudnya itu AGI, AI, super intelligence, algoritma. Itu for a lot of us itu mungkin kita hanya tahunya pokoknya ada apa-apa kita posting di IG. Ya enggak, atau TikTok dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan kita bisa lebih dari itu, bukan hanya sebagai konsumen dan bahkan kita sebagai produk dari apa yang diciptakan oleh tech giant ini. Karena ini bisnis ya AI ini. Makanya semangatnya ke situ karena akan bisa kita menciptakan bisnis opportunity yang luar biasa jumlahnya. Tapi sebelum saya ke audience, mungkin kita ini ya untuk saya ingin juga dapat perspektif dan pertanyaan dari audience. Kita dengarkan dulu ya, di sini ada pandangan dari Paula Galvez Kalirgos. Ini selaku AI Ethics Manager dari Globe Ethics. Kita akan mendengarkan penjelasannya mengenai tata kelola AI yang bukan hanya persoalan etika tetapi strategi bisnis untuk membangun kepercayaan, mengurangi resiko dan juga meningkatkan daya saing perusahaan yang kita gunakan dengan AI. Mari kita simak yang berikut ini. Hello everyone. In 2024, a man booking a flight on Air Canada asked the airline's chatbot about compassionate fares. The chatbot made up a discount policy that didn't exist. This person booked based on that answer, and Air Canada refused to honor it, until a tribunal ruled the airline was responsible for what its own AI chatbot told the customer, whether a human said it or not. And closer to home, 93% of Indonesian business leaders call AI essential to competitiveness. However, only 24% have a real governance framework for it. That gap between how fast we deploy and how well we govern is where I want to spend the next 10 minutes. Because I don't think it's just a risk. I think it's the most underpriced competitive advantage in the ecosystem. I'm not here to make the moral case for responsible AI, though it exists. I'm here to make the business case. Responsible AI drives trust, differentiation, risk reduction, and valuation. The first takeaway I want you to leave with is this: trust is earned through experience, not declared by policy. Trust is built incrementally, through repeated, and it is without question the vital component that determines whether AI adoption actually succeeds within an organization. Back to your region, Southeast Asia isn't behind on AI. The region's digital economy is projected to cross $300 billion this year. And Indonesia's AI contribution to GDP, according to WEF, could reach
$366 billion by 2030. What is scarce is governed deployment. In a market where 3/4 of companies have no real AI governance, being the one that does is how you become the counterparty regulators, investors, and customers trust first. That foundation has helped make Indonesia Southeast Asia's largest digital economy, home to a wave of successful unicorn startups that are now driving AI adoption across the region. But growth of this scale brings its own challenge. Indonesia will need 9 million additional tech workers by 2030 to keep pace, a real digital talent gap. And that gap is exactly where the opportunity lies for investment, for training, and for the kind of leadership all of you represent. So, for this to happen, we need a responsible AI governance. What is that? A set of practices to keep an AI system under control so that it remains safe, reliable, and respectful to human rights. How to get there? I'm going to give you a 5-step journey to implement responsible AI governance in your organization. You need to step back before adopting this technology to optimize your processes and services. And first, question which tasks in your organization could be supported or replaced by AI systems. Critically analyze whether AI is the most suitable tool for your specific needs. Second, assess the added value of your project relative to the current state of your IT systems and the possible reactions of your customers. And if you're procuring an AI system from a vendor, you must carry out robust due diligence during the procurement processes. Third, remember that data is the oxygen of artificial intelligence. Therefore, you need to assess the data you have within your organization. 4, thoroughly assess your project's impact on all stakeholders. A rigorous ethical analysis not only mitigates risks, but also generates long-term value. 5, make sure your customers or your users have access to clear information about how the AI tool works. And more importantly, if they are interacting with an AI tool. Transparency builds trust. Finally, here's what I'd ask you to walk away with today. First, if you're in a position to evaluate an AI use case, use the 4 Ds as your framework. It's simple, easy, and workforce-oriented. Here it is how it works. Artificial intelligence should be there to manage the dangerous. Some jobs are too risky. The dull, as some tasks are too mind-numbing. The dirty, considering those conditions that are too toxic. And the difficult, as some decisions are too complex or we have massive data to process. So remember, AI should be there to manage the dangerous, the dull, the dirty, and the difficult. Second, once you have found a candidate AI use case, run it through the 4 V's before you deploy. Ask yourself, but what value does it actually deliver? Is it viable, technical, and economically? Do you have the volume of data to justify it? And last but certainly not least, can the outcome of this AI system be verified, meaning audited, explained, trusted? If a use case passes the 4 Ds but fails the 4 V's, don't chip it. That's exactly the gap that costs many organizations that has passed through AI incidents billions of dollars. You know, I do these kind of keynotes with different audiences all over the world, with different sectors and different regions. But I always find the same 2 kind
of audiences. There's always one group who is on the AI hype, trusting maybe more than needed to what artificial intelligence can bring. And we also have those on the AI horror side, meaning that they fear due to the danger, the challenges, how AI can replace them. But I hope that today I am bringing you a third age with AI. That's the AI of hope. I hope that you guys, after listening to these 5 steps and the frameworks that I have shared with you, the 4 Ds and the 4 Vs, now you feel that you can be empowered with artificial intelligence, but do not feel that you will be replaced. And remember, responsible AI is not an obstacle, but a catalyst for responsible innovation and long-term success. Thank you very much for your attention, and I invite you to review Clovetics AI for Social Good resources in our website. Thank you once again. Wow, menarik ya. Ini apa tuh tips and tricks menghadapi AI. Tapi kita harus lihat ya di sini. Kita itu hype sekarang atau horror, tapi yang jelas hope itu sangat penting ya untuk mendapatkan impact AI yang semua kita inginkan. In association with Tapi saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ya ini ada di depan, please identify yourself. Pertanyaannya kepada siapa dan keep it simple and quick. Silakan, perkenalkan diri. Oke, saya Karim dari Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Ada 2 question yang ingin saya tanyakan ke Bu Wamen, Prof. Stella. Pertama, saya flashback sedikit. Tadi di awal pembukaan saya sangat tertarik dan sedikit tergelitik ya untuk memberikan perspektif ya. Bicara bubble, tadi mungkin Bu Wamen tidak membahas lebih detail, tapi saya rasa punya jawaban. Saya ingin saya tanyakan itu, kalau kita bicara bubble ini kan konteksnya banyak ya. Kita tahu ada berapa kali fase bubble yang pernah terjadi juga. Tadi tulip memang bubble terjadi, tapi after that bubble tulip itu tetap ada gitu ya. Bubble.com terjadi, tapi setelah itu beberapa perusahaan.com tetap eksis dan memang bahkan brandnya juga kita pakai sampai hari ini dan sangat membantu gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi bubble yang lain pernah terjadi di Amerika, membuat krisis dunia juga gitu, jadi mortgage ya. Tapi everybody still have membutuhkan mortgage sampai hari ini juga gitu ya. Nah pertanyaan saya itu adalah tadi poin tentang kurasi itu saya setuju sekali, itu bagus gitu ya. Artinya kalau kita sudah bisa melihat dan membayangkan suatu hari kalau terjadi bubble gitu ya, AI ini mungkin tetap akan eksis, tetapi apa yang harus kita kurasi dan AI apa yang tetap akan eksis saat itu. Baik. Yang bermanfaat, yang bisa membantu kehidupan kita gitu, itu yang pertama. Nah satu lagi pertanyaan ini saya lanjut sedikit, kebetulan teman-teman dari Dikdasmen nggak hadir, sebenarnya ini ada kaitan sedikit. Kalau kita sekarang bicara di level Dikti ya, tapi saya teringat 3 tahun lalu sebenarnya saya pernah mendorong ya, waktu itu memang agak dilema, bicara AI coding masuk ke kurikulum sekolah. Waktu itu udah mulai pro kontra, dan saya termasuk bukan pro dan kontra, tapi saya menyampaikan dari perspektif saya sebagai orang tua waktu itu ya, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman di Dikdasmen. Karena AI saat itu memang sudah tidak bisa dibendung, dan kita melihat government juga tidak punya keinginan untuk membendung gitu, jadi membiarkan berkembang. Tapi as we know gitu ya, teknologi selalu datang punya 2 sisi. Ada sisi terangnya, ada sisi gelap. Sebagai orang tua, saya waktu itu udah mulai merasa khawatir juga. Anak kita tidak ajarin, dia belajar sendiri kok gitu ya. Dia begitu connect online, dia bisa belajar sendiri dari teman-teman, pergaulan dan sebagainya, dia juga ngerti AI sendiri. Tapi yang saya khawatir, yuk belajar AI-nya belajar yang baik atau buruk gitu ya. Pelan-pelan dia belajar mulai bisa ngehack wifi tetangga gitu, tapi kalau besar dia ngehack bank gimana gitu ya. Nah di situ kita mulai berpikir, ketika saya mulai berdiskusi dengan teman-teman di Dikdasmen juga, kita mulai sepakat. Kalau bukan kita yang mengajarkan dengan cara yang benar dan mereka mempelajari cara yang salah, kita punya sisi pertanggungjawaban juga.
Nah, di situ yang mendorong kemudian teman-teman di Dikdasmen juga setuju. Oke, kalau bicara level begitu, kita sepakat. AI coding ini harus kita bawa ke sekolah dan memang mengajarkan yang itu adalah guru yang paling tepat. Anak-anak sometimes tetap lebih dengar gurunya gitu ya. Guru bilang ini boleh, ini tidak boleh, kemudian bicara tentang etiknya, bicara tentang moralnya, itu akan lebih mengena kepada anak-anaknya. Gitu. Baik. Nah, the last question adalah. I have to stop you for 2 question karena kita akan let's give the others a chance ya. Jadi mungkin ada 2 tadi pertanyaannya, Wamen Sela sudah catat. Mungkin yang ketiga nanti setelah waktu coffee break. Tapi silakan ya. Terima kasih Karim. Mungkin ya kita rangkum saja, kumpulkan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Ini bukan pertanyaan, tapi cenderung sharing karena kami di Indosat. Ya, baik. Tes. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin saya Roro Budesi dari Indosat. Kami ingin sharing saja apa yang sudah dilakukan Indosat terkait dengan AI. Semenjak 2024, pertama kali leaders kami bertemu dengan Pak Jason Huang untuk bicara tentang AI tahun 2024. Itu sudah membuat semangat dari para leader kami berubah AI tidak hanya sebagai solusi for business, tapi mereka menyatakan this is our chance untuk mencapai larger purpose Indosat. Apa itu Empowering Indonesia? Setelah 2024 bicara Empowering Indonesia, maka mereka men-set up yang dinamakan dengan AI North Star Indosat. Yang pertama adalah AI Native Telco. Apa itu? Bagaimana AI bisa terimplementasi di perusahaan. Dan diawali dengan kami. Maka tadi sama dengan Bu Yesi, yang kami lakukan yang paling penting hari ini justru Bu Stella, kami salah satu keberhasilan sustainability kami adalah emission kami berkurang cukup besar karena AI memberikan intervensi terkait dengan network yang ada di Indosat. Dan bicara masalah people, kami selalu dididik, bahkan bekerja sama dengan LinkedIn untuk mindset, cara berpikir, dan apa itu AI, hingga pada saat perintah untuk mulai gunakan AI dalam keseharian, baik melalui Copilot atau melalui Gemini dan lain sebagainya, maka itu kami jadikan sebagai part of our life. Untuk apa? Agar ketika nanti kami share to people, bahwa ini tidak terlalu menakutkan. Karena ini adalah sesuatu yang pasti hari ini dan deserve to people. Yang kedua adalah AI Techco. Maka kami ada bersama NVIDIA, ada GPO yang kami set up di perusahaan kami ya, untuk melayani semua enterprise yang tertarik untuk use case AI. Agar apa? Agar kalau tervalidasi gitu ya Bu Stella ya, AI-nya pasti kan akan terlihat ini bagus atau tidak. Nah, semakin banyak orang yang berusaha untuk mendekati AI, berusaha mensolusikan masalah Indonesia dengan AI, maka harapan kami terbuktilah AI itu benar atau tidak. Ya. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin ada satu lagi ingin bertanya, kalau ada pertanyaan kepada para panelis kita. Agak singkat saja, silakan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Mungkin ini lebih ke komentar dan harapan bahwa sebenarnya ketika tadi Astrid menjelaskan tentang AI Stack, kami melihat sebenarnya dari Tony Blair bahwa Komdigi sebenarnya sudah punya kebijakan di setiap daerah, Bu. Mulai dari ekosistem pusat data, kebijakan yang merangkul swasta untuk kemudian kita berbagi resource ya, yang canggih-canggih silakan diupdate, yang khusus layanan publik biar kita. Ada lagi tentang klasifikasi data risiko. Tadi Prof. Stella ngebahas bahwa gimana kementerian lembaga mengklasifikasikan risiko, juga ada PDP-nya. Ada lagi SPLP-nya, ini data exchange-nya, Bu Desi. Di mana jadi ex-Rotna Estonia, pemerintah harusnya nanti sama swasta bahkan mudah untuk kemudian bertukar layanan dengan talentnya. Tadi juga sudah ada programnya terakhir Sahabat AI. Harapannya sebenarnya adalah semoga sebenarnya inisiatif yang sudah dibangun dengan Komdigi ini ke Mas Reno tidak akhirnya berdiri sendiri-sendiri, tetapi diintegrasikan. Sehingga fondasi yang sudah menjadi potensial ini kemudian bisa di-enhance dan memberikan dampak untuk kita semua. Iya, baik. Ini menurut saya ini forum-forum seperti ini kan sangat-sangat penting ya untuk mendengarkan dan juga bagaimana menjadi basis dari kolaborasi ini, menjadi basis dari kebijakan yang memang pas ya khusus untuk AI. Menurut saya ini kesempatan
kita membuat suatu kebijakan yang bisa sustainable, yang bisa diterapkan dan juga relevan dengan apa yang ada di industri dan juga di tren dunia secara keseluruhan. Mungkin saya mulai dulu dari Anda, Serena, regulator ya. Setelah ini kan kita diskusi ini kan seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk melangkah ke depannya itu seperti apa. Kira-kira apa yang didapatkan dan juga pelajaran apa, dan mungkin dengan adanya masukan bahwa industri itu sudah menjalankannya. Nah, mungkin pemerintah dalam hal ini justru harus memberi ruang yang berupa insentif gitu, atau memudahkan, tapi juga mempercepat proses ini supaya impact positif AI ini segera terasa. Ya, memang Mbak Desi, dari kementerian kami itu sekarang sedang mengumpulkan nih, gitu. Kira-kira di mana aja sih AI itu berpotensi untuk dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan wadah-wadahnya. Jadi mulai dari talent pool itu di AI Talent Factory, betul tadi disebut bahwa 9 juta talenta digital itu diperlukan di Indonesia di tahun 2030. Kita membuat hub-nya. Terus yang ketiga, untuk inovatornya juga kita sedang mempersiapkan Garuda Spark. Gitu. Jadi di dalam kementerian kami ini stacking kan udah ada. Tadi dibilang soal Mas. Stacking itu udah ada, kita coba align nih. Memang peak-nya tadi kan seperti dibilang Prof. Hamam, kalau bisa punya LLM. Kita lagi kerjasama membangun gitu ya untuk membuat satu LLM. Cuman kan itu baru satu hal. Yang tadi saya bilang bahwa talents butuh nge-backup, innovators butuh nge-backup. Talentsnya pun gitu, Komdigi udah classify beginner, specialist, atau memang yang untuk innovatornya gitu. Jadi jalanan ini mulai dari FGD lah, saya bisa bilang ini FGD, banyak masukan yang memang ternyata butuh satu red line gitu loh, antara Komdigi bersama mungkin Kemenristek Dikti Sains ini, terus habis itu bersama instansi TBI ataupun sama industri, ini butuh duduk bareng lagi gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita menyusun regulasi, menyusun gugus tugas, kita ajak gitu lewat uji publik dan segala macam. Nah, kedepannya saya juga berharap hub-hub yang sudah kita bangun ini menjadi gates for rooms of collaboration gitu. Hari ini kita punya Garuda Spark, monggo industri bisa langsung masuk, organizations bisa masuk, kementerian lembaga bisa masuk, dan kita benar insentif menjadi penting. Insentif menjadi penting dan sedang kita usahakan gitu. Kita membuat satu lokasi hub kita itu ada di dalam KEK. Ini memperlihatkan kepada dunia bahwa kementerian hari ini mau mengayomi. Dengan masuknya ke KEK, kita membuat namanya Garuda Spark International Hub. Jadi ini mengayomi KEK Digi Hub di BSD supaya nggak cuman inovasi yang berbasis teknologi, tapi ada KEK untuk kesehatan sandboxingnya, ada juga untuk edukasi gitu ya. Jadi semua tuh bisa kita tampung gitu. Hari ini mungkin sifat Komdigi itu lebih fluid. Ketika mungkin dulu belum ada nomenklatur digitalnya ya di dalam nama kementerian, hari ini sudah ada. Nah, kita jadi lebih fluid. Kita yang reaching out for the people gitu. Kelihatan bahwa kita sudah tanda tangan dengan 300 lebih organisasi komunitas yang memang untuk bersama-sama, kalian mau jadi talent atau kalian mau jadi inovatornya gitu. Karena antara kalian membuka lapangan pekerjaan atau kalian membuat diri kalian applicable atau acceptable atau capable gitu ya untuk emerging AI industri ini. Iya, nah ini kita bicara industri. Ya sih, ini kan tadi kita sudah mendengarkan ya, AI sudah menjadi bagian strategi ya dari korporasi khususnya yang telekomunikasi. Betul nah, kira-kira iklim apa, regulasi apa yang diinginkan supaya virtuous cycle ini kan jalan terus? Kan kalau industrinya kan bagus, kan Indonesianya kan juga kan yang menjadi lebih makmur lah istilahnya. Ini sekaligus, what are the key takeaways dari diskusi ini? Apa kira-kira yang insentif yang bisa membuat perusahaan itu bisa menjadi lokomotif dalam implementasi dan adopsi AI? Untuk scale up gitu ya? Scale up, dan scale up dari yang kecil menjadi besar, yang besar lebih besar lagi. Iya. Kan ada guyonnya nih Mbak Desi, dibilang bahwa Amerika innovates, China imitates, Europe regulates gitu kan. Itu Indonesia apa? Only consummate. Nah, tapi peta tersebut sekarang sudah sangat berubah. Kita lihat dengan kecepatan teknologi di AI dan kecepatan requirement infrastruktur di AI juga membuat tadi yang sebelumnya tadi guyonan tersebut sudah sangat berubah.
pertanyaannya adalah bagaimana untuk Indonesia gitu. Tadi Alfredo udah bilang secara road mapping, secara guidelines itu sudah ada. Dan memang secara nature Mbak Desi, regulasi itu akan sedikit ketinggalan karena inovasi itu adanya di market begitu ya. Kalau ditanya, oke, kalau kayak begitu dari industri gimana nih caranya bisa satu menggunakan sendiri tadi ya kita untuk bisa menggunakan sendiri artinya strategi korporasi harus ada di sana. Tapi bagaimana industri juga bisa membawa yang lain untuk menjadikan ini scale up ya. Yang pertama adalah dari sisi awareness. Sama mirip sekali pada saat kita menggelar connectivity. Pada saat kita naik kelas dari 2G jadi 3G, 3G jadi 4G, 4G jadi 5G, orang nggak terlalu tahu apa sih itu gitu ya. Lebih cepat doang gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan investasi ke sana, awareness apa yang kita bisa lihat adalah dari use case ya kan. Dari tadi mulai hal kecil seperti bicara dengan chatbot, bagaimana orang dia punya kesusahan tapi komplainnya itu bisa diselesaikan dengan jauh lebih cepat. Itu yang membangun tadi dari kacamata awareness. Yang kedua adalah uniknya telekomunikasi, operator telekomunikasi adalah reach yang sangat besar, Sabang sampai Merauke. Jadi artinya pada saat kita membawa connectivity dan juga kita membawa use case, kita juga bisa membawakan suara. Oke, untuk bisa berinovasi. Kalau tadi ada Spark Project, tentunya hal-hal yang seperti itu juga bisa dilakukan oleh industri untuk membuat hype yang membuat excitement untuk para pelajar maupun industri lain gitu kan. Oke, ini sekarang kita punya model yang bisa diuji cobakan. Akan jadi lebih mudah apabila connect ke telekomunikasi karena kita sudah punya API yang open sehingga mereka bisa berinovasi kira-kira tanpa perlu modal yang besar awal itu bisa dilakukan. Menariknya Mbak Desi, kebetulan saya baru saja pulang dari perjalanan bisnis dan ada hal yang saya pelajari bahwa trennya ke depan adalah yang disebut tiny teams ya. Mungkin use case yang paling rame nih belakangan ini adalah Medvi atau Medvi, saya nggak tahu gimana cara pronounce-nya. Tapi itu adalah perusahaan dengan hanya 2 orang yang bisa mengenerate revenue sampai $480 juta. 2 orang saja. Dan itu adalah tren yang kita lihat ke depan apabila tadi sekelompok orang tersebut bisa menggunakan atau harnessing AI untuk membuat ekonomi. Ada contoh-contoh lain seperti misalnya perusahaan Kursor gitu. Kebetulan kami menggunakan Kursor untuk membantu developer kami membuat atau mendevelop coding gitu kan. Ternyata perusahaan tersebut tiny teams hanya 12 orang dan baru saja mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu diakuisisi oleh Tesla dan divaluasi $60 billion USD. It's like jadi kalau kita bicara mengenai potensi AI dan bagaimana caranya itu bisa unlocking di ekonomi luar biasa. Memang balik lagi tadi masing-masing pelaku industri, masing-masing dari kita mungkin punya peran di mana kita berada. Jadi Mas Alfredo dengan regulasinya akan bantu kita membuat guardrail. Kita dari sisi industri juga harus bisa membuat atau membuat excite market. Mungkin begitu Mbak Desi. Key takeaways, Astrid. Ya, jadi memang penting ya sepertinya tadi sudah ada kesepahaman bahwa tidak perlu mengejar yang tidak attainable dengan resource yang dimiliki. Kita harus strategis, fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita steer. Kalau kita tergantung, bagaimana kita bisa juga ketergantungannya di manage dengan strategis. Tapi satu hal yang mungkin tadi belum didiskusi sama sekali, belum terangkat gitu ya Bu Desi, bahwa sebenarnya ada role untuk open source AI bisa membuat kita catch up. Karena LLM Frontier yang ada sekarang ini kan punyanya Frontier Lab tertentu dan sebagainya. Faktanya kapabilitas dari open source AI sebenarnya sekarang sudah catch up dengan model-model keluaran Frontier Lab ini. Dan itu mungkin yang bisa menjadi solusi cost efektif, tapi juga membuat kita bisa mengurangi ketergantungan dengan setengah strategis. Dan tadi
Bu Yesi juga sudah bicara mengenai tiny teams. Satu hal yang lain adalah sepertinya fokus ke large language model saja itu juga harus diperluas karena bisa jadi model-model yang impactful itu justru malah small models dan justru malah use case yang berdampak kepada ekonomi yang memang harus kita fokuskan effort kita di sana sejalan sebenarnya dengan direction dari Kombiji ke depannya. Mungkin itu dari saya. Wamen Stella, mungkin sekaligus konklusi tadi juga mungkin menjawab tadi pertanyaan Karim mengenai bagaimana mengkurasi informasi itu dan tadi juga disebutkan bahwa Indonesia akan memerlukan sekitar 9 juta tech workers ya kalau kita ingin menjadi lokomotif ya dari perkembangan AI ini dan juga tadi menjawab pertanyaan yang Wamen Stella sendiri ajukan ya how to make pendidikan tinggi itu sustainable ya. Silahkan. Jawaban pertama saya mungkin tidak akan menyenangkan hati. Karena saya melihat kok izinkan saya menjadi devil's advocate. Karena saya percaya bahwa kita harus punya perdebatan untuk kita bisa menentukan arah yang tepat. Saya melihat kita ini di Indonesia terlalu ramah bersahabat. Tadi kalau bilang ada dua bagian hype versus horror. Kita terlalu banyak hype tentang AI. Saya jarang melihat kita berbicara secara adversarial. Bahkan kita menamakan tadi large language modelnya ini sahabat AI. Coba sekarang pikirkan, apakah AI memang itu sahabat? Begitu banyak data-data Anda yang di-mining dan semua profitnya masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang kita tidak nikmati. Begitu banyak disinformasi dan hoaks yang disebarkan oleh AI. Dari 2004 sampai 2025 saya baru memberikan talk tentang hoaks kepada para hakim. Dan datanya 10 large language model yang terkemuka itu naik hampir 2,5 kali lipat penyebaran disinformasi. Jadi AI-nya semakin canggih, semakin banyak menyebarkan disinformasi. Dan berapa banyak kerugian disinformasi. Begitu banyaknya bias-bias, AI itu punya bias. AI itu juga salah. Begitu banyaknya kebohongan, begitu banyaknya bias-bias yang dilakukan oleh AI yang merugikan. Jadi, saya rasa pada saat ini, baik dalam bentuk regulasi, maupun dalam bentuk pendidikan, maupun dalam bentuk percakapan kita di ini, perlu juga kita mengadopsi adversarial model. AI bukanlah sahabat kita. Atau bukan selalu sahabat kita. Kita berbicara tadi mengenai agentic AI. Betul, AI itu sekarang itu agen, bukan alat. Bukan lagi alat. Ini yang terjadi perubahan yang paling besar, yang kita harus tahu dan waspada. Kalau alat itu apa yang kita suruh kepada alatnya akan lakukan persis sama seperti yang kita minta. Ya. Tapi AI bukan lagi alat. AI adalah agen, makanya agentic AI. Jadi yang kita suruh belum tentu akan dilakukan persis sama seperti yang kita minta. Dan kita harus waspada dan hati-hati untuk melihat apakah itu akan membawa keuntungan untuk Indonesia atau kita ini bekerja untuk AI. Untuk perusahaan-perusahaan AI itu. Kita penonton TikTok paling besar di seluruh dunia. Yang untung perusahaan siapa? TikTok. Bukan Indonesia. Tapi kita terus-menerus kita tidak membuat regulasi atau belum ya, Mas. Kita belum membuat regulasi yang bagaimana supaya bisa menguntungkan AI. Jadi mungkin saran pertama saya, ayo kita mulai adversarial model terhadap AI. Jangan semua AI itu bagus, AI itu potensinya luar biasa. Energinya juga rakusnya luar biasa. Relakah kita itu? Menarik. Jadi satu, kalau menurut saya ini jauh lebih sehat. Jangan kita semuanya itu di bagian hype. Horornya juga perlu.
Ini menarik karena bisa menjadi forum kita berikutnya dengan judul AI bukan sahabat kita. Saya sendiri Belum juga tentu secara sahabat. pribadi ini ada existential ya. Jangan-jangan nanti AI-nya begitu smart, AI-nya menganggap aduh ini manusia ini seperti virus di planet ini perlu kita terminate gitu. Itu horornya. Tapi let's finish nah. Iya. A little Dan, bit about dan juga tadi kembali ke adversarial, kita juga jangan menganggap kita ini akan ditopang oleh negara-negara lain. Ya, nah ini dia. Negara-negara lain itu akan menggunakan data kita untuk algoritma. Tadi kan dibilang data is the oxygen of artificial intelligence. Kita yang punya oksigennya, kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah yang bisa dijual, perlu diproteksi. Kita akan memberikan oksigennya secara cuma-cuma dan kita tidak mendapatkan apa-apa di baliknya. Kita harus memikirkan bahwa kita ini bersaing di dunia. Nah ini yang menurut saya kita belum. Yang kedua tadi ini menjawab pertanyaannya sedikit soal pendidikan dan soal AI. Ini pasti banyak dan perdebatan itu perlu. Tapi satu yang saya tahu, kalau kita melatih skill AI terhadap anak-anak kita, terhadap siswa-siswa kita, kita akan digantikan oleh AI. Pasti. Kenapa? Kita tidak akan mungkin menang dibandingkan AI dengan skill yang AI miliki. Jadi, apapun itu bentuknya, pasti yang kita latih bukan skill yang dimiliki oleh AI. Karena AI pasti akan menang. Yang harus kita latih justru adalah skill yang tidak dimiliki oleh AI. Baru kita bisa menang. Kembali lagi tadi ke adversarial model. Contohnya apa? Tadi di semua ini kan memberikan pelatihan. Ujung-ujungnya apakah manusianya, pekerjanya itu bisa mengevaluasi yang dihasilkan oleh AI itu bagus atau tidak, benar atau tidak. Jadi kemampuan yang paling penting termasuk tentang etika untuk membuat bahwa itu benar atau tidak, itu adalah kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI, dan kita hanya melatih dan punya kemampuan yang persis sama seperti AI, kita pasti akan kalah dengan AI. Jadi itu yang harus kita lakukan di pendidikan kita, di jenjang apapun, itu kita harus melatih kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh AI. Kalau kembali tadi kalau ke penggunaannya semuanya, excitementnya, tidak perlu kita pemerintah yang mendorong. Masing-masing sudah sangat excited dengan AI. Jadi kalau kita mau memikirkan setiap rupiah yang negara punya, itu harus kita investasikan dengan tepat dan ada return of investment-nya, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI. Nah kemampuan ini misalnya di pendidikan tinggi, itu bentuk prodinya itu seperti apa? Tidak ada bentuk prodinya. Bagusnya, jadi ini ada berita mungkin good news dan bad news. Bad newsnya itu tidak bisa diajarkan. Sama saya juga terus terang, saya tidak percaya bahwa mengajarkan etika dan moral itu dan guru yang membilang bahwa ini benar dan ini salah itu akan masuk. Data empiri menanyakan, memberitahukan itu tidak pernah terjadi. Jadi pendidikan tinggi apa nanti digunakan? Pendidikan tinggi adalah tetap kemampuan untuk berpikir kritis. Dari mana datangnya? Dari pelatihan research mindset. Waktu kita melakukan riset itu bukan penelitian di laboratorium saja. Riset itu adalah membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis dan berhasil mengetahui cara menjawab pertanyaannya lebih cuan, dan cuan itu ke riset kita harus cuan, lebih cuan dengan metode A dibandingkan dengan metode B dan metode C. Kalau kita bisa melihat pilihan dan menentukan pilihan mana yang paling tepat, dan itu semua terlatih di dalam research mindset di perguruan tinggi, itu bisa tetap membuat kita berpikir kritis dan mampu mengevaluasi. Tadi disebut Indonesia memerlukan 9 juta tech workers, women, ini betul atau tidak? Atau workers seperti apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sehingga bisa membangun ini? Kalau kebutuhannya saya rasa mungkin betul ya. Tapi apakah memang kita kekurangan di dalam situ? Ini menjadi pertanyaan dan di level yang mana begitu kan? Karena tech worker yang seperti apa? Yang pasti
Yang pasti kalau itu untuk coding pasti tidak. Karena AI bisa. AI-nya udah bisa lebih Yeah. coding ya kan. Nah, jadi itu pasti skill yang very high skill. Kemungkinan besar juga adalah skill yang untuk mengevaluasi mau pakai aplikasi yang mana, mau menentukan agentic AI yang mana, mau bagaimana mengetes agennya itu yang mana yang lebih bagus. Nah, itulah yang saya rasa yang tadi dimaksud sebagai. Ini forum ini melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi Makanya bagus. tadi kan judul saya ada Freno mungkin ya silakan sekali. Singkat saja bahwa betul tadi masalah adversarial. Jadi kita hari ini ketika ngomongin talenta digital itu harus menopang statement kita di dalam Perpres bahwa yang kita butuhkan adalah human in the loop. Gitu. What we don't want to have is AI driving everything. Gitu. Jadi human in the loop itulah salah satu talenta digital yang 9 juta tadi. Bagaimana kita tidak memperbolehkan AI untuk kasih definitive decision making. Jadi humans would be the one thinking critical, thinking about the questions and all those other things connected to decision making. Jadi kita akan mengutilize artificial intelligence hanya untuk data sets, hanya untuk melihat data-data ataupun penjabaran, tapi untuk membuat sebuah decision maka itu butuh human in the loop. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, tepuk tangan untuk para pembicara kita. Luar biasa. Bu Yesi, Mbak Astrid, Bu Amin dan juga Alfreno, luar biasa sekali diskusi kita kali ini dan saya yakin ini akan melahirkan begitu banyak ide-ide untuk forum kita ke depan karena memang diskusi kolaborasi ini merupakan sesuatu yang penting kita lakukan karena kita semua ini sebenarnya we're in the dark ya, apa sih AI, kita tidak bisa memprediksi 4, 5 tahun, 10 tahun what the world would look like with AI. Ya, sekali lagi forum ini menegaskan satu hal, masa depan kecerdasan artifisial di Indonesia itu tidak ditentukan oleh hanya teknologi semata, melainkan oleh kesiapan kita semua, manusia-manusia di baliknya, dari pendidikannya, regulasi, ekosistem inovasi, hingga kedaulatan digital dan juga industri. Ini semua pihak itu memiliki peran yang saling terkait dan juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya selalu menekankan ya, di The Big Idea Forum ini, kolaborasi itu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang baik dan bisa diimplementasikan. Mari kita bawa semangat dan visi ini ke depan, mengawal implementasi teknologi secara bertanggung jawab dan juga memastikan Indonesia tampil sebagai pemain utama di panggung AI global. Sekali lagi saya Desi Anwar, terima kasih juga kepada para audiens kita di studio telah menyaksikan AI Forward 2026 yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Saya juga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan Nasional dan sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye. In association with